Terkait dengan penyaluran bantuan untuk yang pribadi-pribadi, memang mohon maaf karena sampai dengan saat ini belum semuanya tersentuh, dan sementara untuk penanganan terhadap bantuan perbaikan rumah itu kan sudah diverifikasi dan sudah diusulkan ke BNPB pusat. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Guna membantu warga yang terdampak bencana badai siklon tropis Roja beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Sosial telah melakukan pendataan. Hingga saat ini, warga yang telah terdata oleh Dinas Sosial Kota Kupang sebanyak 27.000 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 115.000 lebih. Untuk mengetahui seperti apa pendataan maupun penyaluran bantuan, simak wawancara kami bersama Kadis Sosial Kota Kupang berikut ini. Selamat pagi Bapak. Pagi Kak. Ya. Kami dari Suara Fakta mendatangi di Dinas Sosial Kota Kupang untuk mengetahui penanganan terhadap warga Kota Kupang yang terkena dampak badai Seroja beberapa waktu lalu. Seperti apa penanganan? Terima kasih Pak Jack. Jadi terkait dengan penanganan terhadap warga korban badai siklon tropis Roja yang terjadi di Kota Kupang beberapa waktu yang lalu, kami dari dinas sejak hari pertama sudah melaksanakan pemantauan dan juga penyaluran bantuan tanggap darurat pertama untuk mereka. Dan kita, karena kejadian ini masif, artinya yang jumlah yang begitu besar, data yang kami kumpulkan yang ada pada kami 27.000 KK lebih dengan 115.000 lebih jiwa yang terdampak. Oleh karena itu, langkah-langkah pertama yang kami harus ambil prioritas pada korban yang ada di titik-titik pengungsian. Yang tanggal 4 April itu, 4-5 April itu ada 27 titik pengungsian yang ada, baik itu di fasilitas pemerintah, fasilitas keagamaan yang ada, gereja-gereja, masjid juga banyak, itu ada 20 titik. Dan di rumah-rumah penduduk itu yang kami fokuskan untuk menyalurkan bantuan tanggap darurat pertama. Nah, selanjutnya sampai dengan saat ini terkait dengan penyaluran bantuan untuk yang pribadi-pribadi, memang mohon maaf karena sampai dengan saat ini belum semuanya tersentuh karena memang keterbatasan kami dan menunggu data yang valid betul. Dan di lain pihak juga ketika kami mengurus bantuan-bantuan yang ada seperti beras cadangan pemerintah yang ada, kuota untuk kami di Kota Kupang, tiap kabupaten kota itu kan hanya 100 ton, sedangkan kebutuhan dari data yang ada butuhnya 647 ton. Oleh karena itu memang kesulitan kami dalam membagi ini, dan terkait juga dengan prosedur penyaluran, prosedur permintaan ke pihak Bulog, Kemensos, yang harus by name by address, BNBA daripada penerima. Oleh karena itu memang untuk mendapatkan itu kami mengusulkannya berdasarkan by name by address yang data-data yang masuk pertama kali, dan belum bisa menjangkau semua. Langkah-langkah kami yang mengusulkan tambahan ke pihak provinsi maupun Kemensos
untuk menambah cadangan beras pemerintah yang ada. Nah, itu yang sampai sekarang belum ada jawaban. Selain itu ada upaya juga dari pemerintah daerah, dari Pemkot sendiri untuk pengadaan beras tambah untuk membantu korban yang ada, korban bencana yang ada. Dan penanganan dapur umum terhadap titik-titik pengungsian tadi itu merupakan tugas kami juga di Dinsos, dan tentu kami tidak mampu jalankan sendiri karena waktu itu 27 titik ini kan jumlah yang pengungsi yang ada tanggal 4-5 itu kurang lebih 3.000-an jiwa. Jadi kami bersyukur sekali begitu luar biasa kepedulian dari semua pihak, terutama pihak-pihak keagamaan, pihak lembaga gereja, masjid yang langsung menampung dan menangani ketika ini mereka sudah tangani secara mandiri dan beberapa titik-titik. Nah, kami datang untuk membantu sama-sama lah mengurus itu. Nah, itu yang sangat bersyukur sekali. Nah, ada beberapa titik saja yang memang kami harus tangani sendiri. Ada kurang lebih ada 3 titik yang kami harus buat dapur umum untuk, antara lain tanggal 4-5 itu di kantor wali kota Kupang sendiri itu ada 300-an jiwa yang ada di situ. Di kantor badan penanggulangan bencana daerah ada 100 lebih jiwa. Di rumah jabatan wali kota itu juga kami yang buat dapur umumnya. Nah, sampai dengan tanggal 6 itu yang setelah sudah normal kembali, mereka kembali ke rumah masing-masing. Bapak boleh tahu pendataan seperti apa selama ini terhadap korban daripada bencana Seroja tersebut? Jadi pendataan itu lewat mekanismenya dari RT RW kelurahan secara biasa, dan juga Pemkot untuk mempercepat pendataan itu menggunakan website pendataan dan sudah diverifikasi. Dan sementara untuk penanganan terhadap bantuan perbaikan rumah itu kan sudah diverifikasi dan sudah diusulkan ke BNPB pusat dan juga Kemen PUPR. Itu yang mereka akan membantu nanti, dan juga pasti ada skema bantuan yang lain seperti dari Pemda juga pasti akan ada. Apakah selain dari pemerintah ada dari pihak lain yang turut memberi bantuan terhadap masyarakat di Kota Kupang yang terkena dampak bencana tersebut? Ya, jadi sangat banyak bantuan dari para pihak itulah kita bersyukur sekali ada kesetiakawanan sosial di sini yang nampak, solidaritas dari semua pihak yang saling ini. Untuk diketahui di titik-titik pengungsian itu tanggal 7 itu sudah mengalir bantuan, sehingga kami dari dinas sudah mengurangi, kami sudah tidak terlalu ini, kami hanya melihat lagi yang belum tersentuh oleh, sedangkan yang di beberapa titik pengungsian kan sudah mengalir bantuan-bantuan dari para pihak itu. Dan juga banyak kami tidak bisa pantau semua karena memang mereka langsung ke titik-titik sasaran, dan ada dalam bentuk sembako, ada dalam bentuk bahan bangunan seperti seng dan lain sebagainya. Itu mereka langsung, banyak pihak yang membantu. Selain bantuan apa saja yang sempat diberikan oleh Dinas Sosial Kota Kupang selama ini? Ya, kami fokuskan memang stok kami sembako itu. Ada bantuan tanggap darurat untuk pemenuhan kebutuhan permakanan kan secara darurat saat pertama itu wajib kami siapkan seperti itu. Nah, kami dari dinas juga dengan keterbatasan buffer stok yang ada di kami terhadap peralatan memang kami ada tenda-tenda pengungsian, ada terpal, ada tikar dan lain itu sudah didorong semua kosong di gudang kami. Nah, sudah di beberapa titik yang harus dibantu saat pertama. Dalam penyaluran bantuan, apakah dari dinas sosial yang menyalurkan sendiri atau menggunakan pihak lain?
Terhadap stok yang ada di kami yang salurkan sendiri dengan menggunakan pendamping sosial yang termasuk tagana yang ada di pihak kami. Dalam selama penyaluran bantuan, sepengetahuan Bapak seperti apa di lapangan selama ini? Kendala atau apa gimana? Memang karena titik banyak yang membutuhkan, kesulitan juga kami untuk melayani semua, dan juga diperhadapkan keterbatasan stok kami itu yang kami tidak mampu jangkau semua. Jadi sekaligus juga mohon maaf karena mungkin tidak terjangkau semua, tapi itulah keterbatasan. Oleh karena itu memang kita dorong untuk semuanya berkontribusi karena ini bencana untuk kita semua. Kita butuh kepedulian dari semua, dan kesetiakawanan sosial itulah yang kita dorong. Bapak, saat ini kan masyarakat banyak menanti bantuan, ada yang masyarakat masih mengeluh kapan bantuan mereka bisa terima. Himbauan Bapak seperti apa agar mereka tuh dapat sabar atau menunggu dengan cara mereka? Ya, artinya tidak ada kata lain, memang ekspektasinya kan tinggi terhadap tuntutan pelayanan kami. Ya, tugas kami untuk, tapi memang keterbatasan dari kami. Harap kalau ada ini nanti kami akan dorong terus, akan memperhatikan, tapi juga sesuaikan dengan kemampuan ini juga, dan mungkin bersabar saja, dan saya kira berjalan sudahlah, kan banyak juga para pihak yang membantu. Kita lihat ketika terjadi bencana ini kan kita lihat betul bagaimana partisipasi atau kesolidaritas, kesetiakawanan dari semua pihak. Nah, itulah kejadian itu memberi pelajaran bagi kita untuk saling berbagi, kira begitu. Terima kasih, Pak.